Israel itu penjajah. Dia memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Kau sebagai warga Indonesia dulu pernah dijajah. Apakah engkau rela tanahmu diambil sama penjajah? Sedangkan tanah yang kau injak ini adalah tanah titipan dari para rasul. Yang pertama kali kiblat berada di Masjidil Aqsa. Tanahnya bisa saja dikasih, tapi warisan dari para nabinya ini yang tidak akan rela diambil orang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah waspurillah wa ni'matillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami Padepokan Kujang Siliwangi yang bertempat tinggal di Karawang, Jawa Barat. Menelisik atau mengamati yang sedang terjadi maupun sudah berlarut-larut terjadi, yaitu antara Israel dengan saudara kami Palestina. Secara di atas kertas dengan teknologi, dengan jumlah pasukan Israel dan sekutunya 1:1000 lah, minimal 1:100. Tapi dengan luar biasanya dengan kekuasaan Allah, Palestina, saudara kami yang di sana tidak mudah ditaklukkan dengan 70 tahun lebih ya? Iya, 70 tahun sekitar, dari 1948. Nah itu sekitar itulah 70 tahun lebih tidak bisa ditaklukkan. Itu luar biasa, subhanallah. Dan ini ada cerita bahwa penduduk Palestina itu melihat pasukan berkuda putih. Wallahu alam siapa. Nah kita akan coba menarik dari sisi gaibnya untuk memanggil yang berkuda putih. Ya kita nggak punya wewenangan, dan itu luar biasa. Itu adabnya ya kita seul adab, kita nggak punya adab kalau memanggil mereka. Kalau mereka beliau yang berkuda putih. Tapi kita akan coba menarik jin muslim yang ada di sana. Siapa sebenarnya, ataupun jika itu dirahasiakan ya hanya menceritakan pasukannya dari mana asalnya. Karena ya secara di atas kertas 1:100 atau 1:1000 pasukannya maupun teknologinya, Palestina luar biasa, subhanallah. Nggak sampai nggak hancur semuanya, maksudnya tetap bertahan, luar biasa. Ya terlepas dari doa kita semua, terlepas dari negara-negara yang mencintai Islam, ya Rusia, Yaman, Yordania dan yang lainnya ya. Oke, Mas Judo siap? Insyaallah siap. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan izin guru kami beliau sang yang Tuhan diizinkan untuk berkomunikasi dengan jin muslim yang ada di Palestina, di negara saudara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dikuatkan tuh mediatornya maupun saya sendiri hanya minjam ragam mediator. Segala macam penyusup dihancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, mohon dimampukan ataupun mohon dihadirkan jin muslim yang ada di negara Palestina yang ikut berperang secara gaib dengan pasukan kuda putih, yang berkenan untuk hadir datang ke sini dengan radius yang begitu jauh, waktu yang begitu berbeda, dengan izin Allah masuk dalam tubuh mediator dimanapun jenengan berada. Mohon kehadirannya, mohon keikhlasannya, mohon keriduannya untuk berkomunikasi di sini, bercerita tentang perjuangan saudara kami maupun bangsa gaib yang ada di Palestina. Dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, monggo mas dalam mediator di samping kanan saya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, bisa diperbesar suaranya? Volumenya diperbesar, disinkron untuk mediator. Jika ini penyusup, dengan izin beliau Sang Hyang Cahaya Nirwana otomatis langsung hancur meledak. Sudah rileks? Ya, Sudah nyaman? sudah. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu jenengan. Mohon maaf juga saya memproteksi dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nirwana. Jika jenengan berbohong, berdusta, otomatis langsung hancur lebur. Jika ini penyusup bangsa jin, bangsa siluman iblis maupun jin fasik lainnya, dengan izin beliau otomatis hancur lebur. Mohon maaf, ini dengan siapa dan dari mana dan bangsa apa? Muhammad Al-Arif. Muhammad Al-Arif. Al-Alif. Arif. Arif. Dari golongan apa jenengan? Jin Muslim. Jin Muslim. Sampai dari mana asalnya? Indonesia. Hah? Indonesia. Indonesia. Mohon maaf, ini saya jadikan dua biar suaranya agak besar. Dari Indonesia. Ya. Tadi saya meminta untuk memanggil jin Muslim yang ada di Palestina yang ikut berperang melawan Israel. Saya dikirim dari Indonesia untuk berperang di sana. Oh, sampai sekarang tinggal di sana. Ya. Sampai jin Muslim dari hidup di zaman kerajaan siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nanti dulu, Nabi Sulaiman apa dari Indonesia? Ya, Jogja, Jawa Tengah. Saya dikirim. Kamu sudah tahu orangnya yang mengirim saya. Ya saya nggak tahu. Ini kan saya konsumsi buat umum. Jadi di saat kalian berperang di sana, kan ada informasi bahwa manusia ataupun warga Palestina yang di sana melihat pasukan berkuda putih dengan begitu banyak pasukannya. Itu sebenarnya sejatinya itu siapa? Ceritakan yang perlu diceritakan, dan yang bersifat rahasia nggak usah diceritakan. Itu bukan bangsa kami. Kami pun tidak bisa melihatnya, hanya berbentuk cahaya saja. Subhanallah. Sepertinya malaikat. Malaikat. Tapi Allahu alam. Jika bangsa jin, saya bisa melihatnya insya Allah. Tapi itu hanya berbentuk cahaya, meliputi kuda dan manusia. Mereka membantu warga Palestina di sana. Membantunya dengan cara apa? Karena kan bentuknya itu goib yang dengan bisa. Cara manusia bisa. Dengan cara manusia? Ya. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Cara kerjanya sama seperti bangsa kami, bangsa jin Muslim. Muncul secara tiba-tiba. Kalau bangsa kami muncul dari reruntuhan bangunan-bangunan yang sudah roboh. Ketika mereka berkeliling mau menyerang, kami muncul berwujud putih, jubah putih, dan kami pun pakai senjata menembaki mereka. Bisa menembak? Bisa. Dan Allah izinkan buat membunuh langsung? Allah izinkan langsung. Buktinya mereka terbunuh. Apa yang kami sentuh, senjata, bom, meledak pada mereka. Tujuan kami berjihad, membantu Palestina, tempat para rasul, tanah para rasul, menjaga Masjidil Aqsa. Kami berjuang dari Indonesia beribu-ribu jutaan, bahkan jin Muslim ke sana semua, berbondong-bondong. Karena kami pun ingin mati syahid di sana.
Oh iya. Nah, kalau sampean berjuang ingin mati syahid, apa bangsa jin juga ada yang meninggal? Ada. Kami dihidupkan sama Allah dan dimatikan sama Allah, sama seperti kalian. Dan meninggal itu ketentuan Allah, tapi yang jadi pertanyaan saya, apa sekalian ditembak sama tentara Israel meninggal atau Tidak. gimana? Ada jin kafir, jin fasik, pasukan-pasukan dajjal juga dari bangsa goib. Di samping kami berperang dengan manusia, kami pun berperang dengan bangsa hitam di sana. Perbandingan dari golongan hitam, golongan putih secara goibnya gimana di sana? Lebih banyak hitam. Lebih banyak hitam? Banyak, penuh sekali, hampir memenuhi Palestina. Semuanya memadati di sana. Tapi dengan jumlah yang begitu banyak golongan hitam, maka apa kalian tidak gentar? Tidak sama sekali. Justru jika kami mati, kami sangat bahagia. Kami yang itu harapkan mati berperang dengan jin kafir. Nah, ini kembali ke topik pertama bahwa pasukan berkuda putih itu asalnya dari mana? Tiba-tiba muncul ketika suasana genting. Bantuan dari Allah datang untuk memusnahkan mereka. Sebenarnya Allah bisa saja memusnahkan semuanya, tapi ada rencana Allah yang kami juga tidak tahu. Mungkin untuk kami berjuang di jalan Allah. Allah bisa saja triliunan malaikat semuanya di situ untuk meluluhlantakkan Israel, tapi tidak Allah lakukan. Maksud Allah baik, untuk memberi kita hadiah surga Firdaus, mati syahid sebagai syuhada. Saya pun bersyukur, alhamdulillah masih diberi kesempatan saya dikirim ke Palestina untuk berperang di sana. Karena banyak juga yang muslim belum dikirim di sana, yang mereka pun berharap ingin berperang di sana dari seluruh dunia. Nah, pasukan yang tiba-tiba itu, dan sampean kan dari bangsa jin muslim juga. Jin muslim yang dari Nusantara berapa banyak nih? Jutaan. Dari tanah Jawa saja hampir 1 juta lebih. Dari gunung-gunung, dari masjid-masjid. Orang-orang pilihan dari Raja Kegoiban. Orang-orang pilihan, yang termasuk kan ada orang-orang pilihan yang khusus untuk berperang, dikirim semua ke sana. Ya, kayak Prabu Siliwangi kan Moksa, Prabu Kian Santang, terus dari kerajaan yang lain yang ada di alam goib itu mereka ikut berperang atau gimana? Belum. Mereka belum turun. Ada yang disuruh untuk ke sana, tapi khususnya untuk bangsa mereka sendiri belum. Mungkin sebentar-bentar lagi. Dan pasti akan semuanya turun ke sana. Termasuk manusia-manusia yang ada di Indonesia. Insya Allah semuanya akan turun ke sana. Amin. Mudah-mudahan buat dulu semuanya. Dan yang pastinya kaum Yahudi semuanya seluruh dunia akan berkumpul di tanah Palestina. Semuanya, tidak ada yang tersisa, karena sebentar lagi tiba waktunya Yahudi akan musnah. Tidak ada yang tersisa, itu janji Allah. Di saat Yahudi musnah, apa sudah mendekati akhir zaman? Ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya. Ya. Karena Yahudi adalah manusia-manusia yang membuat kerusuhan terbesar di bangsa manusia.
Setelah itu pun masih ada lagi dan masih ada lagi. Menilik ke sejarah 1924 Khalifah Utsman dan nanti tahun depan 2024. Apakah puncak dari nanti mulai runtuhnya Zionis Yahudi? Allahu alam, sepertinya belum. Tapi kaum Yahudi sudah mulai kocar-kacir, sudah mulai berantakan, sudah mulai banyak yang terbunuh. Ini yang lebih penting dari berita yang lain. Apakah di agama Islam sendiri banyak pendukung Israel sendiri? Banyak. Walaupun mereka Yahudinya Islam pun banyak, walaupun mereka Islam. Sejatinya itu Yahudi adalah satu kaum Islam, tapi mereka menolak beneran. Mereka masuk masjid pun tidak ada masalah. Tapi keyakinan mereka yang menolak bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu yang dimaksud Mesias itu Isa al-Masih atau Messi, kan bahasanya Mesias, apa Messi pemain bola? Allahu alam. Nabi Isa turun masih lama. Masih lama. Nanti akan membantu Imamul Mahdi. Nah, ini yang lagi geger ini. Ada yang azan di Masjid Al-Aqsa yang dijaga ketat oleh Israel, yang notabene tidak ada Muslim yang bisa masuk ke situ. Yang azan itu siapa? Bangsa kami. Tapi kenapa logatnya logat Jawa? Ya kami dari Indonesia, dari Jawa. Kami yang mengumandangkan azan. Kami bersedih, masjid kami tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat, dijaga sama kaum Israel. Kami hanya ingin menyerukan panggilan sholat kepada Allah. Yang membuat hati saya hancur itu ketika anak-anak dibantai, dibom. Hati saya hancur sekali, ingin sekali membunuh semuanya. Balita-balita dibom, dibunuh semuanya. Orang hamil disobek semuanya. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk saudara-saudara kami yang meninggal di sana. Amin ya Allah. Amin. Ini rahasia di negeri Palestina, rahasia kegoiban. Karena jenengan sendiri sebagai bangsa jin yang dari alam gaib sendiri tidak bisa melihat wujud dari yang berkuda putih itu sendiri. Ada berapa banyak pasukan kuda putih? Ratusan. Semua berbarengan apa ada pemimpinnya? Ada pemimpinnya, ada komandonya. Yang kami lihat itu hanya berbentuk ya seperti kuda dinaiki manusia, tapi cahaya saja. Wujud aslinya kami pun tidak tahu. Tapi kami meyakini bahwa itu bala bantuan untuk kami semua. Karena mereka memerangi Israel. Apa tidak ada pemberitahuan bahwa ada kiriman bantuan misalkan dari negara mana dalam bentuk bayi atau dari galaksi mana? Ada. Yang dari gaib, yang dapat izin dari Allah, yang dari nyaman, yang dari mana, Indonesia, Malaysia. Ada gaib-gaib yang beberapa kesana ingin membantu. Nah ini kan
dari berbagai macam berita dan dari pengakuan warga Palestina, sebegitu dekatnya Palestina dengan Indonesia, padahal secara jarak itu sangat jauh ketimbang negara-negara Arab yang di sekitarnya. Ada ikatan apa Indonesia dengan Palestina? Di Indonesia itu negara Islam terbesar di dunia, dan dari zamannya Indonesia belum merdeka, Indonesia menaruh simpati besar kepada Palestina karena waktu itu sama-sama dijajah. Dan yang kedua, orang Palestina meyakini bahwa pemimpin satu Imamul Mahdi akhir zaman ada di sini di Indonesia. Banyak pula di sana ulama-ulama yang bermimpi bahwa pemimpin akhir zaman dari Indonesia. Orang Palestina begitu mencintai orang Indonesia, bahkan lebih mencintai daripada negaranya sendiri. Karena Indonesia lah yang paling perhatian terhadap Palestina. Dan Indonesia lah yang paling merasakan dijajah satu rasa. Mudah-mudahan semuanya segera mendapatkan hak bagi bangsa saudara kami yang di Palestina yang meninggal. Mudah-mudahan Allah angkat sesuai dengan janjinya, yaitu ke surga Firdaus, surga tertinggi. Dan banyak dari saudara kita yang ingin berangkat ke sana tapi karena belum dapat izin dan juga dari pemerintah tidak mengizinkan, hanya sebagai utusan perdamaian. Jadi negara Indonesia juga mengutus sebagai utusan-utusan perdamaian. Nah, kalau misalkan melihat perdamaian, damai, apa bisa damai? Tidak. Israel itu penjajah. Dia memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Kau sebagai warga Indonesia dulu pernah dijajah. Apakah engkau rela tanahmu diambil sama penjajah? Sedangkan tanah yang kau injak ini adalah tanah titipan dari para rasul. Yang pertama kali kiblat berada di Masjidil Aqsa. Tanahnya bisa saja dikasih, tapi warisan dari para nabinya ini yang tidak akan rela diambil orang. Apalagi diambil kaum Yahudi. Tidak akan bisa damai. Negara manapun, negara besar manapun, semuanya tunduk dengan Amerika dan Israel. Mereka takut kerjasama ekonominya merosot, diputus. Mereka terlalu takut akan dunia meninggalkan mereka. Mereka tidak takut azab setelah ini seperti apa. Lucu sekali bangsa manusia ini. Nah, ini yang menarik kan, sampai menyinggung tentang perekonomian. Ini kan di Indonesia lagi ramai boykot, dan saya sendiri sudah pindah dari minuman yang termasuk yang diboykot. Alhamdulillah itu sangat sekarang mengganggu semua minuman. Itu dari pandangan Bang Sohib itu seperti apa? Ya, pandangan kami adalah bentuk jihad juga. Dengan tidak membeli barang-barang dari buatan Israel, berarti kita tidak mendukung keuangan mereka. Karena keuangan mereka pasti dibelikan senjata untuk membunuh saudara-saudara kami. Kami sangat berterima kasih kepada orang-orang Indonesia yang mau memboikot. Ya, ini seruan dari saya pribadi seperti ini. Perumpamanya, kita anggap saja Palestina itu orang tua kita, ataupun ibu kita, ataupun bapak kita. Ada yang menyakiti
kedua orang tua kita, katakanlah orang ini menyakiti kedua orang tua kita, ataupun warung ini menyakiti kedua orang tua kita, tiap hari mencaci maki, sedangkan kita sebagai anaknya menghidupi warung ini. Menghidupinya apa? Dengan cara kita membeli semua produknya, kita membeli jajanannya yang dijual dari warung itu, sedangkan dia memusuhi orang tua kita, mencaci maki, menghina, menendang segala macam. Apa kalian rela seperti itu? Itu perumpamaan yang sangat gamblang. Jadi pokoknya nanti gimana kalau misalkan banyak yang dipecat? Ini bukan masalah pecat tidak dipecat. Posisikan kalian, orang tua kalian sedang dihajar, sedang digebukin, sedang dipukul, sedang dicaci maki, dihina segala macam oleh pemilik warung ini, pengusaha ini, dan kita tiap hari beli barangnya, dan mereka hidup dari apa yang kita beli, dan karena dia hidup dari yang punya dana dari yang kita beli, sedangkan dia hidupnya dia menghina keluarga kita, menghina ibu bapak kalian, menendang, menghajar segala macam. Apa kalian rela? Ini bukan masalah pegawai yang dipecat atau tidak dipecat. Mau sebagai apapun alibi kalian, itu tidak akan bisa. Tidak. Ya, alibi itu kan semuanya hal yang sesuatu tergantung kalian. Akan ikuti ajaran Islam yang sesungguhnya di bawah naungan Imam Al-Mahdi, atau pengikut Dajjal sebagai yang menghina ataupun penjajah. Itu kalian silakan dipikirkan sendiri masing-masing. Boykot itu bukan berarti mengharamkan tapi setidaknya meminimalisir, mengurangi jumlah pembelian yang ada yang memakai produk dari Israel, mengurangi pendanaan mereka yang tadi disebutkan bahwa nanti dananya dibeli senjata segala macam. Ya, monggo dipikirkan, direnungkan. Mudah-mudahan itu bentuk jadi pahala kita, bentuk jihad kita secara tidak langsung, membantu mengkrisis moneter kan, karena perang itu ya akan sangat butuh dana yang besar. Beli senjata dari Amerika ya tetap bayar pakai uang. Beda dengan negara Islam, kita akan dengan sukarela menyumbangkan, ataupun apalagi dengan saudara kami yang dari Palestina. Dan hati-hati yang bersedekah ataupun mengumpulkan dana dengan iming-iming akan disumbang Palestina, karena banyak di luar sana. Ada yang dari India yang membuat sistem intinya penggalangan dana, ternyata mereka dimakan sendiri. Ya kalau mau nitip silakan ke negara yang akan dikelola oleh negara. Ya kita percayakan saja dengan negara. Insya Allah amanah. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Muhammad Al-Arif ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya, komunikasinya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Saya ingin berpesan. Gimana? Untuk seluruh umat muslim dimanapun di seluruh dunia, bantu kami dengan doa supaya perjuangan kami mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja, bantu doa kami. Iya siap. Mudah-mudahan, karena doanya orang Islam senjatanya orang Islam. Saling mendoakan kaum muslimin. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf waktunya. Semangat berjuang kembali. Salam buat saudara-saudara kami yang di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ngirim Al-Fatihah buat mereka yang meninggal di sana? Loh, mereka dijamin masuk surga Firdaus. Yang perlu di Al-Fatihah itu kita sendiri. Bagaimana? Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini nggak perlu dipercaya, tapi setidaknya ada sedikit pemahaman buat kalian sebaru ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.